Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini channel YouTubeku yang kedua. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas toksikologi dan mereview jurnal lagi. Happy watching. Yang pertama ada asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik. Asas umum toksikologi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kondisi efek toksik, yang kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga wujud efek toksik, dan yang keempat sifat efek toksik. Selanjutnya ada kondisi efek toksik meliputi yang pertama kondisi paparan zat kimia. Terdiri dari jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, dan jenis paparan atau akut atau kronis. Selanjutnya ada kondisi subjek atau makhluk hidup. Yang pertama ada keadaan fisiologi. Contohnya umum, berat badan, status gizi, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Yang kedua ada keadaan patologi. Contohnya keadaan saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Selanjutnya ada mekanisme efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara, yaitu toksik intrasel, yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Yang kedua ada toksik ekstrasel. Toksik ekstrasel yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Selanjutnya ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Contoh, perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Selanjutnya ada sifat efek toksik. Yang pertama ada reversibel atau terbalikan. Pada sifat yang terbalikan, bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke keadaan semula. Hal ini akan mengakibatkan efek toksik yang muncul akan segera kembali ke kondisi yang normal. Dan ketoksikan racun tergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racun tersebut. Yang kedua ada irreversibel atau tak terbalikan. Sifat yang tak terbalikan memiliki ciri bahwa kerusakan yang terjadi bersifat menetap, sehingga pada pemejanan berikutnya akan mengakibatkan kerusakan yang sifatnya sama dan memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Suruhan atau Peperomia pellucida Kunz terhadap larva udang atau Arrhythmia salina Leach. Daun suruhan atau Peperomia pellucida Kunz merupakan tumbuhan liar yang tersebar luas di setiap daerah di Indonesia dan biasa hidup di tempat teduh atau lembab. Secara empiris, suruhan digunakan dalam pengobatan demam, penyakit perut, gangguan ginjal, obat abses, bisul jerawat, sakit kepala, mengurangi nyeri pada rematik dan rematik gout, atau pengobatan luar lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai LC50 Arrhythmia salina Leach setelah pemberian ekstrak daun suruhan dan pada konsentrasi berapa ekstrak daun suruhan dapat memberikan kematian 50% Arrhythmia salina Leach. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rancangan dengan 8 perlakuan, yaitu konsentrasi ekstrak 1 ppm,
30 ppm, dan 60 ppm, 90 ppm, 120 ppm, 150 ppm, 180 ppm, kontrol negatif atau air laut. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental. Perlakuan dengan pemberian ekstrak daun suruhan atau Peperomia pellucida Kunz terhadap larva udang atau Artemia salina Lich. Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian dengan menggunakan metode Reed and Munch, presentasi kematian yang menunjukkan 50% kematian hewan uji yaitu terletak antara konsentrasi 30 ppm dan 60 ppm atau 47,82% dan 69,23% dengan nilai LC50 sama dengan 31,62 ppm atau toksik sedang karena nilai LC50 lebih dari 1 dan kurang dari 100. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.